Wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi kepotong. Ini adalah lanjutannya. Tadi kita sampai kepada bagian paru-paru ya. Paru-paru sudah, mohon maaf. Kita akan masuk ke bagian hati ya. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang beratnya adalah 1,5 kg. Fungsi utama dari hati adalah merombak sel-sel darah merah yang sudah tua ya untuk digunakan bagian-bagiannya. Nah, di antara bagian-bagian dari sel darah merah yang pertama adalah zat besi. Zat besi ini ya hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua ya, yang tergantung dalam hemoglobin. Nah, zat besi ini disimpan di dalam hati atau sumsum tulang belakang sebagai cadangan pembuat sel darah merah yang baru. Yang kedua adalah globin. Globin dipakai untuk metabolisme protein. Ya, jadi pencernaan protein itu dilakukan oleh globin. Yang ketiga adalah hemin. Hemin ini berwarna hijau kebiruan. Nah, hemin ini diubah menjadi bilirubin dan biliverdin ya. Ya, diubah menjadi bilirubin, biliverdin. Ya, biliverdin ini diubah menjadi bilirubin warna kuning oranye dan disimpan dalam kantung kemih. Jadi kantung kemih itu yang berwarna hijau kekuningan itu rasanya pahit. Dia mengandung bilirubin. Bilirubin ini adalah pecahan dari biliverdin. Ya, yang bahan utamanya adalah hemin. Jadi zat hemin ini berwarna hijau kebiruan diubah menjadi biliverdin dan biliverdin diubah menjadi bilirubin. Nah, warna bilirubin ini adalah warna kuning orange dan disimpan dalam kantung empedu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi hati. Fungsi hati yang pertama adalah menyimpan glikogen, gula otot. Yang kedua, menetralkan racun. Yang ketiga, membentuk protrombin. Yang keempat, tempat untuk mengubah vitamin A menjadi provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima, tempat perombakan amonia menjadi urea. Yang ketujuh, sebagai organ ekstasi untuk merombak eritrosit, sel darah merah tua tadi ya. 8, sebagai organ pencernaan hati. Sebagai organ pencernaan, yaitu hati mengirimkan cairan empedu ke usus halus untuk mengemulsikan lemak menjadi butiran yang lebih kecil ya, agar mudah dicerna. Seperti itu ya, itu adalah fungsi hati. Nah, selanjutnya adalah apa sih gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia? Yang pertama ya, penyakit dan gangguan pada ginjal. Yang pertama adalah nefritis, yaitu peradangan pada nefron karena inferi bakteri Streptococcus yang menyebabkan uremia ya. Uremia ini ya, maksudnya adalah terbawanya urin yang mengandung urea dan asam urat ke dalam aliran darah akibat adanya kebocoran pada salah satu saluran dalam nefron. Nah, apabila ada kebocoran dalam nefron ya, otomatis air kemih yang terkandung dalam ginjal ini ya akan terserap kembali ke dalam darah. Nah, ketika air seni ini terserap ke dalam darah, maka nanti akan terjadi gangguan pada sistem ginjal, sistem uremia ini. Nah, ya, seperti itu. Nah, karena di urin ini terdapat ya berbagai macam kandungan seperti urea dan asam urat, ini akan membahayakan kondisi tubuh seperti itu ya. Yang kedua ya, bagian dari nefritis ini adalah oedema. Oedema yaitu penimbunan air di kaki karena absorpsi penyerapan air terganggu oleh adanya urea dalam darah. Nah, jadi lanjutannya seperti ini. Ketika terjadi uremia atau kebocoran ya pada sistem nefron, nah, nefron ini bocor, air kemihnya masuk ke dalam darah yang mengandung urea dan asam urat. Nah, urea tersebut masuk ke dalam darah dan akibatnya terjadilah hal kedua, oedema. Oedema ini adalah penyerapan air yang terhambat, absorpsi air yang terhambat oleh adanya urea tersebut. Nah, jadi lanjutan dari uremia ini adalah oedema. Seperti itu ya. Karena ada kebocoran dalam nefron yang menyebabkan uremia ya, kebocoran air urin yang masuk ke dalam darah yang mengandung urea dan asam urat. Nah, karena urea dan asam urat ini masuk ke dalam darah, otomatis ya penyerapan dalam tubuh yang berupa air ini terhambat, terganggu oleh urea tersebut, terjadilah oedema, yaitu penimbunan air di kaki karena penyerapan air terganggu oleh adanya urea dalam darah tersebut gitu ya. Oke, itu adalah nefritis. Nefritis disebabkan oleh Streptococcus. Tadi ada dua, yang pertama adalah uremia, yang kedua adalah oedema. Nah, yang B adalah batu ginjal.
Apa sih batu ginjal? Batu ginjal adalah massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Batu ini juga dapat terbentuk di dalam ginjal. Proses terbentuknya batu ginjal disebut dengan urolithiasis ya. Urolithiasis ini adalah proses terbentuknya batu ginjal. Yang C adalah albuminura. Adalah kondisi terdapat albumin atau protein lain dalam urin. Nah, disebabkan adanya kerusakan alat filtrasi pada ginjal. Jadi, alat filter, penyaringan. Alat penyaringan yang terdapat dalam ginjal ini rusak. Sehingga ada beberapa protein yang harusnya disaring, ini tidak tersaring. Dia lewat. Nah, terjadilah ya penyakit yang namanya albuminura. Albuminura ini adalah terdapatnya albumin atau protein lain dalam urin. Seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi. Gangguan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah penyakit dan gangguan pada ginjal ya. Ada nefritis, ada uremia, ada oedema, ada batu ginjal. Ya, massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih atau terjadi dalam ginjal. Ya. Yang C adalah albuminura. Ya, terdapat albumin atau protein lain dalam urin. Selanjutnya adalah penyakit dan gangguan pada kulit. Yang umum sering kita temui gangguan pada kulit itu yang pertama adalah jerawat. Apa sih jerawat itu? Jerawat adalah peradangan pada peradangan pada kulit akibat kondisi abnormal pada kulit tersebut. Kondisinya adalah ketika pori-pori kulit ini tersumbat sehingga menimbulkan kantong nanah yang meradang. Biasanya kemerahan. Nah, lama-lama dia akan menimbulkan mata berwarna putih seperti bisul tapi kecil. Nah, ini disebut dengan jerawat. Jerawat ini adalah peradangan yang terjadi pada pori-pori pada kulit ya akibat adanya kejadian atau adanya sebab-sebab ketidaknormalan pada kulit. Artinya kulit ini mudah menutup pori-porinya sehingga kotoran yang di dalam kulit ini tersumbat mengakibatkan adanya nanah. Nah, nanah ini lama-lama meradang, memerah dan bahkan menimbulkan mata berwarna putih. Kalau dipencet itu, mohon maaf, dia mengeluarkan nanah dan darah seperti itu ya. Itu adalah jerawat. Yang B adalah biang keringat. Apa sih biang keringat? Biang keringat yaitu tersumbatnya saluran keringat. Saluran keringat ini kan terdapat di kulit ya, terutama kulit bagian tengah yang disebut dengan dermis. Nah, saluran keringat ini tersumbat ya, sehingga terjadi penumpukan keringat di bawah lapisan kulit. Karena kulit ini tidak mengeluarkan keringat, maka terjadilah gejala-gejala berwarna kemerah-merahan, gatal dan lain-lain. Itu akibat keringatnya tidak keluar. Nah, biang keringat ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran keringat di dalam kulit. Nah, itu adalah penyakit dan gangguan pada kulit ya. Ada dua tadi. Yang pertama adalah jerawat, yang kedua adalah biang keringat. Yang ketiga, penyakit dan gangguan pada paru-paru. Penyakit dan gangguan pada paru-paru yang pertama adalah pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Peradangan pada alveolus yang disebabkan oleh jamur, virus, bakteri atau parasit lainnya yang menyebabkan alveolus ya menjadi tidak berfungsi. Ya, diantaranya beberapa virus atau bakteri yang menyerang paru-paru yang menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumonia. Yang kedua adalah Haemophilus influenza tipe B. Yang ketiga adalah pneumococcal conjugate vaksin ya. Ada tiga ya. Pertama adalah Streptococcus pneumonia. Yang kedua adalah Haemophilus influenza tipe B. Yang ketiga adalah pneumococcal conjugate vaksin ya. Itu ada tiga. Itu yang menyebabkan pneumonia. Yang B adalah emfisema. Apa sih emfisema? Emfisema yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Obstruktif ini adalah penyempitan. Artinya adalah terjadi penyempitan yang kronik, sangat kronis pada paru-paru yang menyebabkan susah bernapas. Ya, susah bernapas. Di antara penyakit ini bisa menimbulkan asma,
sesak napas atau bisa menimbulkan kematian ya. Hati-hati ya. Dari semua penyakit pada gangguan paru-paru ini yang paling sering terjadi adalah emfisema ini, umumnya adalah penyakit asma ya. Itu ada dua ya, penyakit dan gangguan pada paru-paru. Yang pertama pneumonia, yang kedua adalah emfisema. Apa sih emfisema? Yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Obstruktif ini artinya penyempitan kronik pada saluran pernapasan. Yang keempat, penyakit dan gangguan pada hati. Yang penyakit dan gangguan pada hati yang pertama ada batu empedu, yaitu batu kecil yang terbentuk dalam kantung empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu. Disebabkan karena terbentuknya endapan kolesterol, pigmen bilirubin, dan garam kalsium yang mengeras. Seperti itu ya. Jadi batu empedu ini terbentuk akibat adanya endapan kolesterol, pigmen bilirubin yang mengendap, dan ada garam kalsium yang mengeras. Itu dia. Yang kedua adalah penyakit kuning. Ya, penyakit dan gangguan pada hati yaitu penyakit kuning atau jaundice. Ya. Yaitu penyakit yang menampakkan warna kuning dan mata menjadi kuning, kulitnya berwarna kekuningan, atau kalau kita lihat matanya itu berwarna kekuningan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah yang disebut jaundice ya. Ketika bilirubin dalam darah meningkat, bilirubin ini kan warnanya dia kuning ke hijau-hijauan, orange ya, agak mirip orange. Nah, bilirubin ini ya banyak terdapat di dalam darah akibat adanya penumpukan bilirubin dalam darah ini menyebabkan penyakit kuning. Artinya tubuh kita, darah kita, kulit kita umumnya itu jadi kelihatan berwarna kuning pucat atau mata kita berwarna kuning. Itu adalah penyakit kuning. Ya, hal-hal tersebut ya di atas ini, gangguan-gangguan ini dapat kita cegah dengan menjaga kesehatan, konsumsi makan yang teratur, tidak makan sembarangan, ya, terus menjaga pola hidup sehat, berolahraga, ya, mandi setiap hari untuk menjaga kebersihan kulit, ya, minum minuman yang baik untuk menjaga agar ginjal tetap bekerja normal. Jangan minum minuman keras atau minum minuman yang berbahaya, atau minum minuman zat-zat kimiawi atau zat-zat berwarna yang non sintetisasi, yang kimiawi. Harus yang alami kalau bisa ya. Tuh, terus pada kulit, bersihkan wajah kita setiap hari agar tidak terjadi jerawat. Atau kita sebagai seorang muslim harus rajin-rajin sholat sehingga kita wajahnya bersih. Artinya ini adalah kita setiap hari kena air wudhu jadi bersih ya, seperti itu. Terus gangguan pada paru-paru ya, usahakan kita sering olahraga agar paru-paru kita sehat ya. Hindari dari mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak paru-paru. Oke, dan selanjutnya adalah hati kita harus dijaga dengan baik-baik ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.